Bab 1703. Jari-jari Chen Ye meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan pada saat ini, iblis yang haus darah tiba-tiba merasakan krisis. Menarik. Awalnya, Raja Iblis yang haus darah ingin terus menyerang, tetapi dia tidak ragu untuk merasakan krisis dan segera mundur. Ledakan. Kekuatan tahun-tahun yang berlalu tiba-tiba jatuh, langsung mengenai dada Raja yang haus darah. Puff. Setan haus darah menyembur keluar dengan seteguk darah, dan kekuatan hukum waktu terus-menerus menghancurkan vitalitasnya. Untungnya, Raja Iblis yang haus darah mundur dengan cepat, jika tidak, pukulan ini akan cukup untuk melukainya secara serius. Chen Ye diam-diam menyesali bahwa jika dia diberi nafas lagi, Raja yang haus darah tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Hukum waktu adalah hukum tertinggi, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Raja Iblis haus darah mengulurkan jari, darah di tubuhnya melonjak, dan aura menakutkan meletus. Bayi kecil, karena kamu dapat memahami hukum waktu, kamu tidak dapat meninggalkannya. Meskipun ranah Chen Ye sendiri tidak tinggi, tetapi beri dia waktu tertentu, cepat atau lambat, suatu hari, dia akan mencapai ketinggian yang sama dengan mereka. Jari Dewa Darah. Jari Raja Iblis yang haus darah memobilisasi darah di tubuhnya, pada saat ini, sepertinya hanya ada darah tak terbatas yang tersisa di seluruh dunia. Wajah Chen Ye serius, dia membuat gerakan aneh di tangannya, dan di belakangnya ada monster basal yang terus mengembun. Ini adalah seni empat dewa yang Chen Ye dapatkan dari pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan. Dan dia menemukan bahwa dikombinasikan dengan Qi Gengjin, itu akan menjadi lebih kuat. Binatang suci Xuanwu, tekan kuartet. Mengaum. Xuanwu menyeret tubuh besarnya tepat di depan Chen Ye. Tubuh besar menghalangi Chen Ye, dan binatang suci Xuanwu dikenal sebagai pertahanan terkuat di dunia. Pada saat ini, jari Dewa Darah meledak. Ledakan. Saat itu meletus, binatang suci basal mengeluarkan raungan marah. Klik. Ada jejak retakan di tubuh Xuanwu Divine Beast, dan tidak hanya itu, retakan ini terus meluas. Napas yang menakutkan membuat semua prajurit menarik napas dalam-dalam. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir itu tidak akan lama sebelum binatang suci Xuanwu akan benar-benar meledak. Chen Ye ada di belakang, mengepalkan artefak Dao, dan kekuatan spiritual dalam tubuh dicurahkan dengan gila-gilaan. Tahun-tahun membunuh pedang. Hukum waktu pecah, dan pada saat ini, tampaknya seluruh dunia berhenti, dan hanya pedang Chen Ye yang tersisa. Memotong. Chen Ye meraung, dan pedang tiba-tiba menebas. Ketika dia dipotong sejenak, sosok Chen Ye bergerak seperti hantu. Bayi kecil ingin menyerangku, kamu tidak memenuhi syarat. Setan haus darah itu mencibir dengan jijik, dan ketika Chen Ye datang di belakangnya, dia sudah menyadarinya. Kemudian menamparnya, dan saat keduanya saling menyentuh, Chen Ye mundur 2 langkah. Hanya saja Raja Iblis yang haus darah tidak jauh lebih baik, dan seteguk darah menyembur keluar. Raja Iblis yang haus darah tampak mengerikan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terluka oleh dunia peramal. Dan itu masih sampah yang telah ditingkatkan dalam waktu singkat. Raja Iblis yang haus darah, bertarunglah dengan cepat. Pada saat ini, Tianxia Demon Lord membuka mulutnya. Saat ini, Tianxia Demon Lord bertarung melawan Demon Sein sendirian, dan tekanan pada tubuhnya sangat besar. Tidak mungkin, kekuatan Santo Iblis itu terlalu kuat. Bagaimanapun, Santo Iblis mampu menekan 4 iblis sendirian pada awalnya, dan sekarang dia bertarung melawan dunia, dan dia sama sekali bukan lawan Santo Iblis. Chen Ye meliriknya, dan pertempuran dalam kehampaan itu seimbang dengan hati-hati, tetapi begitu seseorang dikalahkan, keseimbangan ini akan rusak dalam sekejap. Di tempat kejadian, kekuatan Chen Ye adalah yang terendah, bahkan jika dia mengandalkan kekuatan senjata, dia hanya menerobos ke tingkat pertama dari alam penciptaan. Satu-satunya celah saat ini adalah Raja Iblis yang haus darah. Ada senyum masam di sudut mulut Raja Iblis yang haus darah, bukan karena dia tidak ingin mengalahkan Chen Ye. Kekuatan utama Chen Ye agak terlalu jahat, jika keberuntungan biasa hanya 1 tingkat, dia akan menekannya dengan 1 tangan, dan dia akan bertahan sampai sekarang. Chen Ye menyingkirkan artefak Hedao secara langsung, dan merasa bahwa pedang iblis darah di arena dapat digunakan. Dia memegangnya dengan 5 jari, dan kemudian pedang iblis darah itu langsung terbang ke tangannya, menatap iblis yang haus darah dengan tatapan tajam. Sepasang mata dingin. Dia harus bekerja keras sekarang, karena Raja Iblis yang haus darah siap melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya sesegera mungkin.
Bau pembunuhan pedang iblis darah memenuhi pikiran Chen Ye. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mata Chen Ye menjadi merah, dan seluruh orangnya menjadi aneh. Energi iblis yang tak ada habisnya seperti binatang buas, menelan Chen Ye. Mutasi surga. Garis besar bulan darah. Keempat iblis merasakan energi iblis yang familiar, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang manusia benar-benar dapat menginspirasi energi iblis yang begitu kuat. Mungkinkah anak ini memasuki jalan ajaib? Karena itu adalah iblis, mengapa tidak membantu mereka, tetapi membantu Santo Iblis sebagai gantinya? Bahkan wajah damai Santo Iblis berubah sedikit karena kegilaan Chen Ye. Selama ini, dia tidak cocok untuk pedang Gorevian. Dia juga mendapatkan pedang Gorevian secara tidak sengaja. Tapi sekarang sepertinya anak laki-laki di depannya jelas lebih cocok untuk pedang Gorevian daripada dia. Itu bahkan memberinya ilusi bahwa pedang Gorevian lahir untuk anak ini. Hanya saja anak ini benar-benar bisa mengendalikan pedang ajaib ini. Membunuh. Seluruh tubuh Chen Ye penuh dengan niat membunuh, dan dia menyimpan jejak kejelasan di dalam hatinya. Ketika Raja Iblis Haus Darah melihat penampilan Chen Ye, keseriusan di wajahnya menjadi semakin kuat. Mereka telah berurusan dengan Santo Iblis, dan mereka secara alami tahu pedang Iblis Darah. Juga beruntung bahwa kekuatan Chen Ye saat ini berada pada tingkat penciptaan. Kegilaan niat membunuh pecah, dan Chen Ye menunjukkan seringai di sudut mulutnya, dan seluruh sosok itu seperti hantu, dan tiba-tiba datang ke Raja yang haus darah. Mati. Chen Ye mengepalkan pedang iblis darah di kedua tangan, terbang lurus ke atas, dan menebas kepala Raja yang haus darah. Pada saat ini, Chen Ye, yang memiliki pedang iblis darah, menjadi sangat cepat, dan pada saat ini, Raja Iblis yang haus darah tidak bereaksi. Ledakan. Pedang iblis darah menembus kepala Raja Iblis yang haus darah dan langsung membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Orang-orang di bawah, melihat adegan ini, menunjukkan ekspresi bahagia di wajah mereka. Setelah Raja Iblis haus darah meninggal, peluang menang di pihak mereka secara alami menjadi besar. Tidak ada ekspresi bahagia di wajah Chen Ye, karena dia merasa tidak enak badan. Bagaimana mungkin Raja Iblis yang haus darah menjadi orang kuat dari puluhan ribu tahun yang lalu, bagaimana dia bisa menyelesaikannya dengan mudah? Semua ini terlalu mudah di mata Chen Ye, jadi ada yang salah. Pada saat ini, setetes darah terus mengembun, dan dalam waktu kurang dari 5 napas, itu berubah menjadi penampilan Raja yang haus darah. Hahaha, aku adalah meridian darah yang tak terpadamkan. Selama darahku masih ada, aku adalah eksistensi abadi. Raja Iblis yang haus darah tertawa terbahak-bahak, bagaimana mungkin orang kuat dari puluhan ribu tahun yang lalu tidak memiliki kemampuan sama sekali. Tidak ada ekspresi di wajah Chen Ye, dia tidak percaya bahwa Raja yang haus darah adalah keberadaan yang abadi. Sekuat apapun tekniknya, pasti ada kelemahannya. Jika Raja Iblis haus darah benar-benar bisa menjadi abadi, bukankah itu akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di seluruh benua Lingwu? Bab 1704. Chen Ye, kekuatanmu sangat bagus, tapi sayangnya itu berakhir di sini. Raja Iblis haus darah mengangkat tangannya, dan jejak tamparan berdarah muncul di kehampaan, bercampur dengan aura kehancuran. Telapak tangan berwarna darah. Raja Iblis yang haus darah meraung marah, dan kemudian tamparan itu langsung jatuh. Pada saat jatuh, Chen Ye mengangkat tangannya, dan pembuluh darah biru di lengannya meledak. Langsung gunakan dagingnya untuk menahan tamparan ini. Apa? Chen Ye tampak garang, dan pada saat ini, sosok Raja yang haus darah datang kepadanya. Iblis haus darah itu memegang pistol dan menikam Chen Ye dengan satu tembakan. Chen Ye menunjukkan ekspresi kesakitan, lalu melepaskan satu tangan dan meledakkan tinjunya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok iblis yang haus darah menghilang, dan tinju Chen Ye menghantam kekosongan. Pada saat ini, kedua lengan Chen Ye dilepaskan secara langsung, sosok itu bergerak cepat, dan cetakan tamparan itu jatuh. Napas yang menakutkan secara langsung menekan segalanya, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Tuhan dan iblis berubah. Chen Ye bergumam di sudut mulutnya, meskipun dia telah menembus ke alam ciptaan, masih ada celah tertentu antara kekuatannya dan Raja yang haus darah. Pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, bayangan darah mengalir keluar dari tubuh Chen Ye dan berubah menjadi roh Phoenix. Menyanyi. Sepasang mata memelototi iblis yang haus darah. Kamu telah mendapatkan darah keluarga Ling Huang.
Raja Iblis Haus Darah bergumam dengan suara rendah. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan dia secara alami telah melihat berbagai teknik rahasia. Transformasi dewa dan iblis adalah teknik rahasia yang kuat pada awalnya, tetapi kemudian menghilang ke sungai waktu yang panjang, dan tidak berharap untuk berakhir di tangan Chen Ye. Sosok Ling Huang bergegas keluar seperti tembakan terbang, dan kecepatannya secepat kilat, dan dalam sekejap mata, itu datang ke iblis yang haus darah. Kecepatan Ling Huang dikatakan sebanding dengan kecepatan matahari dan bulan, meskipun agak berlebihan, tetapi juga mungkin untuk membayangkan seberapa cepat kecepatan keluarga Ling Huang. Ling Huang membuka mulutnya dan langsung menggigit daging dan darah Raja Iblis yang haus darah, meraih cakar di dadanya. Tusuk itu. Sebuah noda darah meletus dari tubuh Raja Iblis yang haus darah, dan darah mengalir. Kecepatan Ling Huang telah mencapai puncaknya, dan setiap kali Iblis haus darah hendak meraih Ling Huang, dia akan melintas di tangannya. Penjara darah. Raja Iblis haus darah meraung dan mengeluarkan setetes darah. Esensi darah ini mengembun dalam kehampaan, terus-menerus berubah menjadi penjara, langsung menjebak Ling Huang dan Chen Ye. Ling Huang ditekan di penjara, mata Chen Ye menyipit, dan dia menebas langsung penjara dengan pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Penjara tidak bisa dihancurkan, dan kekuatan Chen Ye saat ini saja tidak cukup. Binatang kecil, biarkan kamu mati kali ini. Iblis haus darah menyeringai muram, dan membuat gerakan aneh di tangannya. Dalam kehampaan, tombak berwarna darah tiba-tiba muncul. Kepala pistol itu menunjuk ke tubuh Chen Ye, dan napas yang menakutkan memenuhi kekosongan. Wajah Chen Ye sedikit berubah, kekuatan senjata ini cukup untuk melukainya dengan serius. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa mati di sini. Chen Ye tangkap. Pada saat ini, Liang Suiwei di bawah tiba-tiba meraung dan melemparkan botol giok ke Chen Ye. Chen Ye memegangnya di tangannya, membuka botol giok dan melihat, setetes darah ada di botol giok. Dalam sekejap, Chen Ye memikirkan masalah membunuh Immortal Venerable Gunfire. Niat Liang Suiwei jelas untuk membiarkan dia mengulangi trik lamanya. Esensi darah ini pasti milik Jilin. Setetes darah dari tubuh beracun bawaan. Hanya saja sesekali, Chen Ye harus menemukan cara untuk melawan tombak berwarna darah dari Raja yang haus darah. Chen Ye mengepalkan pedang iblis darah, dan napas di tubuhnya meledak. Seni pedang es. Hukum es di sekitarnya meledak dengan liar, dan momentumnya mencapai puncaknya. Seluruh tubuh, momentumnya seperti naga, dan semangat juang membubung ke langit, ingin membunuh langit. Binatang kecil, mati untukku. Pada saat ini, tombak berdarah itu seperti pisau tajam, bergegas menuju tubuh Chen Ye dengan panik. Aura yang menakutkan meledak dengan gila. Pada saat ini, Chen Ye memegang pedang iblis darah, dan pedang itu terbanting pada saat ini. Tusuk itu. Pada saat kontak antara keduanya, nafas kehancuran meletus. Pada saat ini, penjara darah hancur secara langsung, seluruh tubuh Chen Ye terbang keluar, dan seteguk darah menyembur keluar. Seluruh wajah orang itu pucat, dan seluruh tubuhnya sepertinya akan hancur berantakan. Raja Iblis Haus Darah datang ke Chen Ye dengan senyum muram, dan kemudian berkata dengan dingin, bagaimana kalau mengandalkan kekuatan eksternal untuk menerobos ke alam ciptaan? Semut tidak akan pernah bisa berbalik. Chen Ye tidak berbicara, dan menatap iblis yang haus darah dengan dingin. Pada saat ini, Raja Iblis yang haus darah mengeluarkan senjata perangnya, mengangkat tangannya, dan bersiap untuk menusuk jantung Chen Ye secara langsung dengan satu tembakan. Chen Ye menahan rasa sakit yang parah, dan kemudian pedang iblis darah memblokir tembakan, tetapi kekuatan tembakan yang besar membuat tulang di lengannya hampir hancur. Dia memegang botol giok di tangannya dan langsung membuangnya. Raja Iblis Haus Darah bereaksi secara naluriah dan menusuk botol giok dengan satu tembakan, saat dia menembus botol giok. Chen Ye sudah mundur, botol giok pecah, dan setetes darah jatuh ke tubuh iblis yang haus darah. Darah tubuh racun bawaan meletus langsung di iblis yang haus darah. Iblis haus darah itu memuntahkan seteguk darah, tetapi darahnya hitam. Chen Ye, kamu benar-benar memiliki darah dari tubuh beracun bawaan. Kulit Raja Iblis yang haus darah berubah drastis, dan dia bisa merasakan bahwa darah dari tubuh beracun bawaan terus-menerus menghancurkan vitalitasnya. Kamu tahu sekarang, tapi sudah terlambat. Tidak ada bagian utuh dari tubuh Chen Ye, tapi ada senyum mengerikan di wajahnya. Pada awalnya, ketika Jilin tidak cukup kuat untuk berada di alam Raja Dewa, ia mampu meracuni tembakan yang mulia abadi di alam penciptaan.
Sekarang Jilin telah menerobos, racun di tubuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Hanya saja jenderal yang kuat akan menjaga dari benda asing. Dan iblis yang haus darah itu terlalu percaya diri, sangat yakin bahwa dia tidak punya persiapan. Meskipun Raja Iblis Haus Darah mengolah meridian darah yang tidak bisa dihancurkan, dia bisa dilahirkan kembali dari setetes darah, tetapi darah di tubuhnya dianggap beracun, jadi bagaimana dia bisa dilahirkan kembali? Kali ini, Raja Iblis yang Haus Darah pasti akan mati. Raja Iblis yang Haus Darah tidak pernah berpikir bahwa dia akan terbalik di selokan, dia tidak peduli ketika dia melihat Liang Suiwei memberi Chen Ye botol giok barusan. Tubuh beracun yang didapat Liang Suiwei, iblis yang haus darah bisa tahu sekilas, jelas bukan wanita ini. Jika itu adalah tubuh beracun bawaan, aku khawatir itu hanya gadis kecil di samping Liang Suiwei. Raja Iblis Haus Darah menebaknya dalam sekejap, tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Racun tubuh beracun bawaan telah menembus tubuhnya, dan kematian hanya masalah waktu. Chen Ye benar-benar tidak menyangka ada bawaan di sampingmu. Sebelum Raja yang Haus Darah selesai berbicara, seluruh sosok Chen Ye langsung ditembakkan, dan sebuah pedang ditebaskan di mulutnya. Soal tubuh racun bawaan tidak boleh diekspos. Seorang pria kuat puluhan ribu tahun yang lalu, satu generasi Raja yang Haus Darah meninggal. Tidak mungkin bagi Raja yang Haus Darah untuk dilahirkan kembali dari setetes darah kali ini.